Oke anak-anak, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai perbedaan fakta dan opini yang ditulis oleh Ibu Siti Badriah di Gramedia Blog dari gramedia.com. Nah, pertama-tama apa perbedaan fakta dan opini itu? Pertama kita tahu dulu pengertian dari fakta dan opininya. Pertama-tama Bapak akan bahas di sini ada pengertian faktanya dulu. Fakta dalam kalimat adalah sebuah sifat yang menunjukkan bentuk kalimat berdasarkan situasi real atau nyata atau peristiwa, masalah dan konteks wacana yang benar-benar terjadi. Itu fakta ya. Kebenaran dalam fakta menciptakan ciri-ciri atau karakteristik pada kalimat tersebut agar dapat menampilkan kebenaran itu sendiri secara kebahasaan. Hal dikatakan sebagai fakta jika ditampilkan karena sudah teruji pertama dan juga sudah terbukti. Itu fakta. Kalimat fakta kemudian dapat diartikan sebagai susunan bahasa yang menampilkan fenomena nyata atau benar-benar terjadi tanpa adanya campuran pendapat, opini, atau perspektif dari penulisnya tentang kejadian atau fenomena yang sedang dibicarakan dalam konteks kalimat tersebut. Jadi kalau kita menyebutkan sebuah fakta itu tidak boleh tuh ada pendapat dari seorang, ada argumen, ada opini atau perspektif dari penulisnya. Harus murni. Itulah fakta. Kalimat fakta dalam konteks komunikasi tulis akan banyak kalian temukan di buku, majalah, buletin, brosur, koran, dan lain sebagainya. Atau kalian bisa dapatkan juga di media daring, dalam jaring diantaranya menggunakan berita online, website, video, ilustrasi, gambar, dan banyak lagi. Dalam prakteknya, berita memang bersifat objektif dan fakta harus berisi kalimat-kalimat yang benar-benar terjadi itu. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada banyak orang yang agar tidak tersesatkan. Itulah sebabnya kita hanya boleh mempercayai kebenaran atau fakta saja dalam berita agar tidak termakan informasi palsu. Itu baru fakta. Sekarang opini. Opini adalah suatu bentuk pendapat, pemikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu dalam menghadapi fenomena tertentu berdasarkan perspektifnya. Itulah sebabnya sebuah opini bergantung pada siapa yang mengungkapkannya, bukan kejadian fakta yang terjadi. Jadi lebih ke siapa yang ngomongin nih, yang ngomongin ini siapa, bukan apa yang terjadi di lapangan, itu bukan gitu ya. Nah, jadi opini adalah tanggapan atas kemunculan dari kejadian tersebut. Maka menjadi hal wajar ketika dalam suatu fenomena tertentu banyak muncul opini yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing. Dalam praktiknya, opini juga bisa mencantumkan fakta-fakta dan data-data. Tapi tugas dari fakta dan data tersebut hanya untuk menguatkan opini tersebut. Jadi kalau ada opini atau data atau fakta yang ternyata tidak mendukung opini tersebut, biasanya diacuhkan. Dalam menyampaikan opini tertentu, biasanya membutuhkan fakta agar opini tersebut semakin kuat. Kalau tanpa fakta, apalagi hanya berdasarkan katanya, itu opini tidak akan kuat, bakal kalah oleh keadaan fakta yang ada di lapangan. Nah, jadi opini adalah tanggapan, pendapat, pernyataan, pola pikir, pengetahuan seseorang terhadap fenomena yang terjadi, dan juga memerlukan fakta juga untuk memperkuat opini tersebut ya. Ingat ya. Berbeda dengan fakta tadi. Kalau fakta mah opini ini memiliki tujuan dan fungsinya dalam kebahasaan, yaitu menampilkan banyak perspektif pada suatu fenomena. Kalau fakta mah murni, tidak ada tujuan, paling hanya memberikan sebuah
informasi. Kalau opini ada tujuan, bahkan tujuannya bisa terselubung. Harus hati-hati. Nah, itulah sebabnya dalam mengkonsumsi opini harus kita pilih dulu orang atau pihak yang tepat untuk kita percayai pandangan atau pendapatnya. Ya kalau yang berbicara atau berpendapat adalah seorang ahli bisa kita percayai. Tapi kalau misalkan orang biasa atau bahkan tidak berpendidikan atau dipertanyakan latar belakangnya, dia membahas sesuatu yang sangat berat mungkin, itu sangat khawatir, sangat riskan ya untuk kita percayai pendapatnya atau bahkan pandangannya. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri fakta dan opini. Yang pertama, ciri-ciri fakta dulu ya. Ada 3 di sini, yaitu datanya akurat. Ada data akurat, di mana menampilkan data yang jelas peristiwanya, ada konteksnya dalam kalimat tersebut, ada bentuk data yang disesuaikan dengan kebutuhan kalimat juga. Contohnya bilangan statik, tanggal, waktu, kejadian, pernyataan atau pengakuan, dan hal-hal yang lain yang sudah terverifikasi. Nah, itu yang pertama, ada data akurat. Lalu yang kedua, bersifat objektif. Nah, ini yang penting. Kadang hanya memberikan informasi tanpa harus menggiring opini. Nah, fakta bisa teridentifikasi dalam kalimat yang bersifat objektif, menyatakan pernyataan netral, konteksnya umum, dan diakui kebenarannya oleh banyak pihak. Itulah fakta. Nah, objektif segini dari mana? Ditentukan berdasarkan pertimbangan data dari konteks kejadian yang agar berbicara sesuai kejadian yang benar-benar terjadi tanpa memberikan penilaian yang memihak. Itu fakta. Lalu yang ketiga, telah benar-benar terjadi. Ini yang paling penting. Kalau fakta itu sesuatu hal yang sudah terjadi atau pernah akan sedang terjadi. Jangan akan ya, sedang terjadi. Nah, konteks yang tersebut benar-benar terjadi ditampilkan dengan kelogisan atau logika berpikir bahwa kejadian tersebut sudah terjadi dan ada banyak pasang mata yang melihatnya. Itu membuktikan atau mendengarkannya ya, kejadian tersebut. Jadi untuk menentukan kalimat fakta ada banyak elemen yang perlu kita perhatikan. Salah satunya, contohnya ya, narasumber fakta tersebut bisa muncul atau dimunculkan atau ada keberadaannya. Itu fakta. Bagaimana dengan opini? Ada 3 ciri-cirinya nih, contohnya mengandung pendapat pribadi ya, identik dengan pandangan pendapat pribadi seseorang tentang fenomena tertentu. Berdasarkan apa? Pengalamannya, pengetahuannya yang orang itu miliki. Karena sifatnya yang personal inilah kita banyak menemukan opini yang beragam. Dari pendapat berdasarkan yang sedang terjadi ya, pendapat para ahli tadi, pandangan akademisi, tanggapan masyarakat, dan sebagainya. Bahkan artis ya sekarang mah ditanyain, yang lewat ditanyain, ini ditanyain pendapat mereka mengenai suatu hal yang mungkin walaupun kita mendengarkan dengan sama, alangkah baiknya lebih baik ke bertanya pada yang lebih pasti saja. Contohnya ya. Yang kedua, bersifat subjektif. Itu opini, karena memiliki tujuan untuk menilai dan memberikan pandangan untuk memihak pada salah satu pihak dalam suatu fenomena. Nah, berarti subjektif ini tidak bersifat netral karena dikemukakan oleh salah satu pihak. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga, memiliki kata-kata yang sifatnya relatif. Contohnya apa? Paling, lebih, agak, biasanya. Wah, ini kata-kata yang sering muncul untuk opini, gitu kan? Kayak kata frasa yang berubah, tergantung siapa yang mengucapkannya. Itulah kata-kata yang sifatnya relatif. Nah, ini ada perbedaan fakta dan opini nih. Jadi ada 10 kalimat fakta yang membedakan kalimat fakta, dan ada 10 yang membedakan dengan kalimat opini. Pertama kita bahas fakta dulu ya. Kalimat fakta. Yang pertama, informasi dan dalam kalimat dapat dibuktikan dengan kebenarannya.
dibuktikan kebenarannya ini ya. Yang kedua, berisi data-data yang bersifat kuantitatif dengan angka atau kualitatif dengan sebuah pernyataan. Udah jelas ya, harus ada narasumber tadi. Yang ketiga, memiliki data yang akurat seperti tanggal, waktu, tempat, dan peristiwa. Sudah jelas ya. Yang keempat, dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya dan mereka membahas satu hal yang sama. Nah, itu sudah jelas, sangat afdol. Yang kelima, bersifat objektif, tidak memihak. Nah, itu menampilkan data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat, dan dilengkapi dengan gambar objek yang jelas. Yang keenam, bersifat itu, fakta itu bisa menjawab 5W1H. Kapan, di mana, siapa, bagaimana, kenapa, itu ya. Biasanya menjawab di rumus ini. Yang ketujuh, menyampaikan kejadian yang sedang atau telah terjadi atau pernah terjadi. Lalu informasinya yang kedelapan, informasinya datang dari kejadian yang sebenarnya, bukan dari pendapat siapa perangan. Yang kesembilan, pengungkapan fakta yang deskriptif dan apa adanya, tidak ada pemihakan. Deskriptif itu sesuai dengan deskripsi yang ada di lapangan. Penanganan fakta secara induktif, itu fakta. Bagaimana dengan opini? Nah, di opini ini dipengaruhi data pendukung atau konteks di dalamnya. Konteksnya buat apa nih? Kenapa dibuat opini? Ada konteksnya, harus ada data pendukung dong biar orang memihak. Lalu bersifat subjektif dan bergantung kepada kepentingan tertentu. Ditunggangi, ini bahaya ini. Bisa bersifat pendapat, saran, atau kalimat berupa uraian penjelasan agar orang mudah terpengaruh. Yang ketiga, tidak berasal dari narasumber melainkan dari personal. Dan juga yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Jadi pendapat seseorang mengenai fenomena atau peristiwa, bukan menjelaskan peristiwa itu. Yang keenam, yang kelima ya, memberikan pandangan peristiwa yang belum pasti terjadi atau bisa jadi terjadi di kemudian hari. Jadi ada sesuatu yang terjadi, kita buat pendapat sama mereka, itulah opini. Lalu belum terjadi apa-apa, sama dibahas lagi sama mereka, itu opini juga. Kegiatan yang belum terjadi, mereka mengangan-angan lah pandangan mereka kalau sesuatu terjadi bakal seperti apa gitu. Yang keenam, hasil pemikiran atau pendapat seseorang atau kelompok terhadap isu tertentu, pikiran, pandangan seorang atau kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian yang konkret. Nah ini kita menyampaikan informasi tapi belum dibuktikan, itu bisa hanya opini ya. Yang kedelapan, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti, bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Wah, itu sudah bukan sesuatu hal yang fakta. Itu bersifat opini tadi. Opini biasanya yang kesembilan ya. Opini biasanya diungkapkan secara argumentatif dan persuasif. Nah, yang terakhir yang ke-10, penalaran opini menggunakan pendekatan deduktif. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan mengenai perbedaan fakta dan opini. Nah, enggak dikerjakan tugasnya, jangan lupa dibaca lagi, atau misalkan bisa langsung ke situsnya, atau juga bisa langsung tanya ke Bapak di kolom komentar. Bye bye.